Kalau begitu orang-orang dari ketiga keluarga telah ada di sini. Bagaimana mungkin ketiga keluarga muncul di Pulau Waiki pada saat yang bersamaan? Ini adalah pertama kalinya dalam 500 tahun. Bagaimana caranya keluarga Yuan bisa melakukannya? Orang-orang di sekitar tercengang, dan banyak yang menunjukkan ekspresi gembira. Keluarga Qin, keluarga Zhu, dan keluarga Qing adalah tiga keluarga terkuat di seluruh alam rahasia Penglai. Dan sekarang tiga keluarga yang memegang kekuasaan telah muncul di kediaman kecil keluarga Yuan, bagaimana mungkin tidak membuat orang-orang terkejut. Bahkan kakek buyut Zhou juga tercengang, awalnya dia yang ingin menyerang Cameron Lin, kembali menyimpan tangannya yang telah mengumpulkan energi sejati. Jika memang begitu banyak keluarga benar-benar memberi selamat kepada Dexter Yuan, maka dia akan mempertimbangkan kembali sikapnya dalam memperlakukan keluarga Yuan. Dan anak di depannya ini, menunggu kesempatan untuk menghadapinya di masa depan. Dan pada saat ini, Jeffrey Zhu, Jericho Qin, dan Spencer Qing ketiganya berjalan masuk bersama yang lainnya. Setelah Tuan Besar Qin yang mengikuti Jericho Qin dari belakang melihat Cameron Lin yang berdiri di tengah lapangan, matanya berbinar, dan langsung berjalan menuju Cameron Lin, dan membisikkan beberapa kata pada Jericho Qin. Jeffrey Zhu juga melihat Cameron Lin dan berdiri di tempat ketika kakek buyut Zhou melihat Jericho Qin membawa yang lainnya berjalan ke arahnya, kepuasan dalam dirinya semakin meningkat. Ada begitu banyak orang di halaman luar, dan hanya dia yang sesuai untuk berbicara dengan orang besar ini. Bocah, apa kamu melihat ini baru kekuatan yang sebenarnya? Di depan orang besar sebenarnya, kekuatanmu itu sama sekali tidak cukup. Argo Zhou melirik Cameron Lin dan berkata dengan penuh kemenangan. Kakek buyut Zhou merapikan pakaiannya, berjalan langsung menuju Jericho Qin dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, sudah lama tidak bertemu." Belum selesai kakek buyut Zhou berbicara, Jericho Qin hanya tersenyum dan menganggukkan kepala ke kakek buyut Zhou, dan melewatinya berjalan menuju Cameron Lin. Jericho Qin tersenyum dan membungkuk berkata, "Tuan Lin, dari awal aku telah mendengar nama besarmu. Aku sungguh minta maaf karena baru dapat mengunjungimu hari ini." Cameron Lin juga membungkuk sedikit dan tersenyum berkata, "Kepala keluarga Qin, Tuan Besar Qin." Kakek buyut Zhou langsung terdiam di tempat, dia langsung mengingat identitas Cameron Lin. Pencapaian Cameron Lin 2 tahun yang lalu membuat dia berkeringat dingin. Bagaimana mungkin, apakah kepala keluarga Qin kamu telah salah mengenali orang? Kata Argo Zhou dengan tidak percaya. Diam. Kakek buyut Zhou langsung tersadar, Jericho Qin adalah orang yang tidak bisa disentuhnya, Cameron Lin juga adalah orang yang tidak bisa disentuhnya, hanya orang bodoh seperti Argo Zhou yang tidak dapat melihat ini semua. Sayangnya, dia dulu melatih Argo Zhou sebagai calon pewaris keluarga Zhou, sekarang tampaknya jika keluarga Zhou diserahkan kepada Argo Tao di masa depan, cepat atau lambat akan membahayakan keluarga Zhou. Kakek buyut Zhou langsung meminta maaf ke Cameron Lin, tersenyum berkata, "Tuan Lin, aku tadi tidak tahu identitas Anda, tolong maafkan aku." "Kakek, mengapa kamu meminta maaf kepada bocah ini? Dia hanyalah seorang pemuda yang bau kencur, aku keluarga Zhou bahkan keluarga Yuan tidak takut. Kenapa malah takut dengan pemuda bau kencur ini?" Kata Argo Zhou dengan kesal, dia merasa kakeknya sangat menyayangi dirinya. Jadi bahkan jika dia kurang ajar, juga bukanlah masalah. Plak, kakek buyut Zhou langsung menamparkan Argo Zhou dan membuatnya terbang menjauh. Huf, Argo Zhou memuntahkan seteguk darah di udara, dan beberapa gigi lepas karena tamparan kakek buyut Zhou. Bang! Argo Zhou jatuh tersungkur ke tanah, memegangi pipinya, menatap kakek buyutnya dengan tidak percaya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa kakek yang paling mencintainya menamparnya dengan sangat keras karena satu kalimat darinya, bahkan dia yang di tingkat dewa tidak dapat menahannya. Kakek buyut Zhou bahkan tidak menatap Argo Zhou, dan membungkuk ke Cameron Lin berkata, "Tuan Lin, aku yang tidak terlalu tegas. Anda ingin bagaimana menanganinya, aku akan mendengarkan Anda." "Kakek tidak boleh, aku adalah cucu kandungmu. Kamu tidak bisa mengabaikanku." Argo Zhou bergegas memanggilnya. Tapi kakek buyut Zhou mengabaikan permohonannya.
Saat ini, para tamu di kediaman keluarga Yuan berpusat pada halaman luar. Mereka yang tidak mengetahui identitas Cameron Lin terkejut melihat pemandangan ini, dan mereka yang mengetahui identitas Cameron Lin diam-diam memuji tindakan kakek buyut Zhou. Cameron Lin memiliki catatan membunuh dalam tingkat dewa dataran tengah dan juga 4 tingkatan dewa. Mereka juga tidak merasa heran jika kakek buyut Zhou mengakuinya. Aku tidak membunuhmu karena aku tidak ingin melihat darah hari ini, dan tidak boleh lagi mengganggu Jinny di masa depan. Cameron Lin menatap angkuh ke Argo Zhou, seolah-olah dia melihat seekor semut di 9 surga dewa. Nadanya dingin dan sama sekali tidak menganggap keberadaan Argo Zhou. Sinar mata Argo Zhou merasa terhina. Kakek buyut Zhou menginjak pantat Argo Zhou dan berkata dengan dingin, masih tidak juga berterima kasih kepada Tuan Lin karena tidak membunuhmu. Terima kasih Tuan Lin karena tidak membunuhku. Argo Zhou berkata dengan malu. Menyingkirlah. Cameron Lin berkata dengan datar. Pergi. Kakek buyut Zhou memapah Argo Zhou menyingkir lebih cepat dan mengabaikan anggota keluarga Zhou lainnya yang tinggal di keluarga Yuan. Hari ini, dia telah kehilangan muka di depan keluarga Yuan, tapi dia juga tidak berani bersikeras dengan Cameron Lin, hanya bisa pergi dengan malu. Ketika kakek buyut Zhou pergi, Cameron Lin mengalihkan pandangannya ke keluarga Zhu dan keluarga King. Jeffrey Zhu tersenyum tipis, melangkah maju, dan berkata, sepertinya masalah Tuan Li telah selesai ditangani, kalau begitu aku akan mengatakan masalahku. Sinar mata Tuan Besar Qin merasa cemas, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi Jericho Qin memberi isyarat dengan matanya dan menghentikannya. Jeffrey Zhu bahkan mengabaikan Tuan Besar Zhu mereka berdua, dan berkata kepada Cameron Lin, Tuan Lin, sekarang sudah waktunya menentukan di tim mana keluarga Zhu, keluarga Qin, kamu memihak yang mana? Saudara Zhu, apakah kamu terlalu memandang tinggi bocah ini? Belum sempat Cameron Lin menjawab, Spancer King berkata dengan dingin, dia hanyalah kepala keluarga luar, di dalam keluarga kita, selain dia hanya ada satu tingkat manusia dewa, apakah masih bisa mengubah hasil akhir pertarungan? Setelah mengatakannya, Spancer King menatap Cameron Lin dan berkata dengan dingin, bocah, walaupun aku tidak mempedulikanmu, tapi hari ini kamu harus membuat pilihan. Jika kamu memilih memihak keluarga Qin, maka dendam baru akan dihitung bersama dendam lama. Apakah kamu kepala keluarga King? Cameron Lin menatap Spancer King dan berkata dengan datar. Benar, kata Spancer King dengan bangga. Kepala keluarga hanyalah seorang yang di tingkat dewa dataran tengah. Keluarga King benar-benar kehilangan muka. Jika dibandingkan dengan keluarga King alam rahasia Kunlun, kalian benar-benar bukan apa-apa. Cameron Lin menggelengkan kepala menghinanya. Meskipun dia dan Rolando King termasuk musuh, tapi kemampuan Rolando King memang harus diakui. Jika dibandingkan dengan kemampuan Rolando King, dia sendiri menyapu seluruh alam rahasia Penglai, dan bukanlah batu sandungan untuk menjatuhkan keluarga King. Bocah, kamu cari mati. Sinar mata Spancer King terlihat dingin. Mereka mengira mereka keluarga King memegang kekuasaan, sedangkan keluarga King alam rahasia Kunlun adalah pemberontak. Sekarang Cameron Lin mengatakan mereka keluarga King tidak sebanding dengan keluarga King alam rahasia Kunlun. Bukankah ini sama saja dengan menghinanya? Cameron Lin mengabaikan ancaman Spancer King, malah menatap Jeffrey Zhu dan berkata dengan datar, kalian kemari adalah untuk memintaku untuk memihak yang mana? Cameron Lin, kamu adalah orang yang cerdas. Aku yakin kamu tahu bagaimana harus memilih. Monster tua keluarga Qin juga sudah seharusnya lengser. Jeffrey Zhu berkata dengan datar, aku harap kamu dapat membuat pilihan yang tepat selama beberapa waktu ini. Setelah selesai berbicara, Jeffrey Zhu berbalik dan pergi. Sekarang monster tua keluarga Qin masih belum mati, dan masih ada kekuatan untuk bertarung, dan ini bukan waktu untuk memulai perang secara resmi. Namun, jika keluarga Qin adalah yang memalingkan wajahnya terlebih dahulu, mereka juga tidak takut. Meskipun monster tua dari keluarga Qin di masa lalu kuat, tapi sekarang sudah hampir mendekati kematian, belum tentu bisa mengarahkan kemampuannya. Spencer King juga mendengus dingin, langsung melirik Cameron Lin dan berjalan pergi. Meninggalkan orang-orang di halaman luar yang saling menatap.
Mereka mengira bahwa orang-orang dari ketiga keluarga datang untuk memberi selamat, tetapi sekarang tampaknya kecuali orang-orang dari keluarga Qin, orang-orang dari keluarga Zhu dan keluarga Qing tidak datang untuk memberi selamat kepada mereka, tetapi berharap Cameron Lin tidak mengurusi masalah keluarga Qin dan dua keluarga mereka. Semua yang hadir menatap cemas. Jika tiga keluarga besar ini memulai perang, maka seluruh alam rahasia Penglai akan kacau, dan mungkin semua keluarga akan terlibat. Hanya saja mereka tidak mengerti, meski ada beberapa gesekan antara ketiga keluarga, tapi mengapa kali ini keluarga Zhu dan keluarga Qing menunjukkan api yang tidak padam pada keluarga Qin. Di antara ketiganya, kecuali keluarga Qing, yang sedikit lebih lemah, kekuatan dari dua lainnya hampir sama, bahkan jika menang itu adalah kemenangan yang tragis dan tidak ada artinya. Orang-orang dari semua keluarga besar mengeluarkan penerus suara untuk menyampaikan berita kembali kepada keluarga. Masalah sudah sampai seperti ini membuat mereka tidak ingin tinggal lagi di keluarga Yuan. Setelah berbasa-basi dengan keluarga Yuan, satu persatu dari mereka berbalik dan pergi. Bahkan orang-orang kuat di tingkat dataran dewa yang datang memberi ucapan selamat juga terlihat khawatir. Jika ketiga keluarga benar-benar memulai pertarungan, orang-orang kuat di tingkat dataran dewa juga terlibat, dan jika seseorang tidak berhati-hati, akan ada bahaya yang mengikuti. Wajah anggota keluarga Yuan juga penuh dengan kecemasan. Mereka keluarga Yuan sudah sangat jatuh 2 tahun lalu dan baru saja pulih kembali, energinya sudah pulih. Reputasi keluarga yang sudah membaik malah bertemu dengan situasi sekarang. Kepala keluarga Qin mencariku karena ingin mengatakan sesuatu. Cameron Lin mengajak Jericho Qin duduk di tengah halaman rumahnya dan bertanya. Dexter Yuan juga duduk di samping dan mendengarkan. Lumayan, kami datang kemari karena ingin mengundang Tuan Lin membantu keluarga Qin. Kata Jericho Qin membungkuk ke Cameron Lin. Jika Tuan Lin bersedia menjadi pejabat asing, kami keluarga Qin bersedia setiap tahun memberikan 200.000 batu roh, dan 2 buah kuno dunia praktisi tingkat dataran dewa, dan 50 buah kuno eliksir tingkat dewa manusia. Hati Dexter Yuan bergetar ketika mendengarnya. Mereka keluarga Yuan sekarang telah mengendalikan bisnis keluarga Tang dan keluarga Chen, tetapi jumlah batu roh yang dapat dikumpulkan setiap tahun kurang dari 100.000, dan Cameron Lin yang hanya sebagai pejabat asing mendapatkan 200.000 batu roh tiap tahunnya, dan juga buah kuno eliksir yang dijanjikan oleh keluarga Qin yang harganya juga tidak sedikit. Dia menghela nafas dalam hati, memang benar keluarga Qin yang menjadi keluarga terbesar di Penglai yang telah mewarisi selama ribuan tahun tidak ada apa-apanya dengan keluarga mereka. Cameron Lin juga sedikit tergerak karena mendengar persyaratan keluarga Qin. Dengan bantuan buah kuno dunia praktisi tingkat dataran dewa yang diletakkan di alam rahasia Kunlun pastilah hal yang baik. Beberapa keluarga kerajaan yang di dataran dewa belum tentu mendapatkan 2 buat dalam setahun. Dan sekarang dia tidak kekurangan kemampuan, hanya kurang sumber daya dan waktu. Rolando King yang sedang bermeditasi menembus tingkat surga, ternyata turun ke dunia dan menyerangnya. Pada saat itu Rolando King di tingkat dataran puncak dewa bisa melawan para dewa, dan lagi setingkat dengan dewa pedang Autumn Water. Begitu dia menembus tingkat surga, tidak ada yang bisa membayangkan sejauh mana kekuatan Rolando King. Ini masih tidak cukup, kata Cameron Lin menggelengkan kepala menolaknya. Dari kata-kata Jeffrey Zhu dia mengetahui bahwa keluarga Qin sudah di ujung tanduk dan hampir berakhir. Begitu kakek buyut Qin lengser, maka yang paling kuat di keluarga Qin adalah Jericho Qin, dan keluarga Zhu tidak hanya ada kakek buyut Zhu, ada juga Jeffrey Zhou dan kakek buyut keluarga Qin yang sering bermeditasi, jadi walaupun dia bergabung dalam keluarga Qin, kemenangan keluarga Qin juga sangat rendah. Dia tidak bisa karena sumber daya itu dan menyeret keluarga Lin di belakangnya. Kalau begitu persyaratan yang kami kasih tidak berubah, hanya membutuhkan Tuan Lin menggantikan kami keluarga Qin menghalangi kakek buyut King. Bagaimana menurutmu? Setelah itu, keluarga Qin akan tetap bersedia membayar Tuan Lin selama 10 tahun. Jericho Qin tidak merasa terkejut dengan penolakan Cameron Lin, jika Cameron Lin dapat menerimanya itu malah lebih baik. Jika tidak dapat menerimanya, maka cukup membantu mereka menghentikan keluarga King.
Jika hanya menghentikan keluarga King, tidaklah masalah. Cameron Lin mengangguk. Keluarga King dan dia ditakdirkan untuk menjadi musuh. Dia telah membunuh seorang pewaris langsung dari tingkat dataran dewa, jadi keluarga King juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau begitu, aku berterima kasih pada Tuan Lin. Melihat Cameron Lin menyetujuinya, Jericho King tersenyum berkata, Tuan Lin, setahun yang lalu keluarga King mengutus orang dari alam rahasia dan mencari sukumu dan membuat masalah, berharap melalui sukumu dapat mengancammu. Tapi sayangnya, saat itu Grandmaster Surgawi kecil kebetulan bertamu di Gunung Longhu di tempatmu. Keluarga King tidak hanya tidak berhasil, tapi juga terluka parah. Oh, begitu Jericho King mengeluarkan suara, wajah Cameron Lin menjadi menggelap dan aura Cameron Lin menjadi semakin mencekam. Ekspresi Tuan Qin dan Dexter Yuan langsung berubah saat merasakan aura Cameron Lin. Mereka yang di tingkat dataran dewa ternyata sedikit sesak nafas, hanya Jericho King yang tidak terpengaruh sama sekali, tetapi wajahnya menunjukkan keterkejutan, dan merasa dikhianati. Dia tidak menyangka setelah Cameron Lin menembus tingkat surga, dalam 2 tahun telah sampai pada titik ini. Aura Cameron Lin sekarang sudah tidak jauh lagi dari tingkat dewa dataran tengah. Cameron Lin tidak menyangka bahwa saat dia meditasi, keluarga King berani mengirim seseorang ke keluarga Linnya. Jika pemabuk tidak ada di tempat, maka hasilnya tidak terbayangkan. Latar belakang keluarga Lin tidak terlalu tinggi, tapi tidak ada yang berani menyentuh tingkat dataran dewa. Saatnya tiba, aku sendiri yang akan bertemu dengan kakek buyut King. Aku mau melihat sudah sejauh mana kekuatannya, sehingga dia berani mengganggu keluarga Linku. Kata Cameron Lin dengan datar. Tapi masih ada yang tidak ku mengerti, keluarga King tidak terlalu lemah, keluarga Zhu dan keluarga King bergabung, bahkan jika bisa mengalahkan keluarga Qin, yang harus mereka bayar juga tidak sedikit. Mengapa mereka melakukan ini? Jericho King menghela napas dan berkata, ini cerita yang panjang. Pernahkah kamu mendengar tempat rahasia Verdisu? Tempat rahasia Verdisu. Tuan Qin dan Dexter Yuan terkejut. Verdisu adalah orang pertama yang menemukan alam rahasia pengelai, jadi itulah yang membuat keluarga Su dan keluarga Qin bekerja sama. Cameron Lin juga sedikit mengernyit. Setelah dia datang ke alam rahasia pengelai, dia juga pernah mendengar nama besar Verdisu, dan lagi dia pernah mendengar tentang Verdisu yang belajar di luar, dan di saat yang sama dikirim oleh Kaisar untuk mencari Pulau Dewi, tidak tahu apakah Verdisu yang sama atau bukan.